Waduh, bisa di mana ini? Seperti kebakaran. Salah, Anda ada di YouTube Isan. YouTube ini tidak terbakar, cuman ada suara apinya saja. Selamat datang. Ding ding ding. Waduh, salah layout. Ini dia. Waduh, ada sisa manggo lagi. Sorry sorry. Ini saya nggak dibayar. Nah, matiin. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Sudah lama tidak berjumpa karena saya sibuk kuliah. Jadi saya tidak bisa berjumpa kembali. Tapi sekarang saya berjumpa dengan suara api-api dari Eropa Timur. Nah, itu api-api Eropa Timur, teman-teman. Di sini saya ditemani dengan Rapi. Di sini Halo. kita mau ngapain? Kita yang mengajarkan soal-soal sedikit aja sampai beres mungkin ya ini. Lebih tepatnya Ihsan yang ngerjakan ya. Aku mah nimbrung. Oh iya, ini menemani. Bukan kita. Baik-baik, tidak apa-apa. Di sini saya akan mengerjakan, kalau kemarin saya mengerjakan course dari ProGet, tapi karena itu course-nya berbayar, jadi saya tidak teruskan. Jadi Wah, mahal. parah berbayar nih. Ya, ini gratis. Teman-teman bisa ikut nyobanya. Namanya Free Code Camp. Di sini banyak ada web dan yang lain-lain. Kebetulan saya sini web ya. Sini kita ulangin aja dari awal, dari HTML. Nah, ya, lampunya tiba-tiba naik. Hmm. Jadi kita ulangi dari HTML. Kita langsung aja. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan beberapa, jadi kita lanjutin aja. Karena yang sebelumnya itu terlalu mudah, jadi nggak usah lah di Wah, video-videoin. sombong nih, sombong nih. Sedikit 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 aja. Ya, bisa dilihat di sini ada, di sini materinya adalah placeholder text. Uh, jadi placeholder text ini biasanya ada di sebuah input input text kayak gini nih, kolom ini. Jadi dia memberi nilai highlight gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman ke login salah satu sosial media gitu misalnya ya, di kolom uh, apa di kolom untuk ngisi username-nya itu pasti ada tulisan username-nya. Ketika kita klik baru tuh si tulisan username-nya itu hilang gitu, teman-teman. Ini suaranya masuk nggak ya? Cek cek cek. Nah, masuk. Ya ada pak, ada pak. Nah, gitu teman-teman. Duh, silau bener anjir. Jadi kita akan tambahkan placeholder di sini, sininya. Itu di mana? Yaitu di sini. Kita tambahkan placeholder. Kita kasih placeholder itu dengan nama apa ya? Kita uh, kita lihat dulu di sini perintah-perintahnya. Ini materinya yang placeholder, kemudian ini ada perintahnya. Set the placeholder value of your text input to get photo URL. Kita lihat di sini. You should add placeholder attribute to the existing text input element. Ya, berarti di sini. Benar. You should set the value of your placeholder attribute to get photo URL. Kita tuliskan get photo URL. Nah, lihat di sini kelihatan bahwa ini teksnya samar deh, jadi nggak bisa dihapus. Tapi ketika kita masukin, dia langsung hilang. Seperti itu. The finish input element should not have a closing tag. Jadi input itu tidak ada tag penutupnya. The finish input element should have valid syntax. Nah, ini sudah valid ya, karena sudah muncul di sini. Artinya. Nggak usah diartiin lah, teman-teman pasti pintar ya. Betul. Kita lanjut.
create for a form element. Nah, di sini kita akan membuat sebuah slow banget sih nih. Sebuah form yang mana form itu biasanya terdiri dari beberapa label dan beberapa input. Gitu ya. Contoh. Contohnya untuk sign up sosial media itu kan ada beberapa requirement seperti email, password, first name, last name, nah gitu gitulah. Nah, mantap. Betul betul. Saya bingung jadinya. Ini apa ya? You can build web form that actually submit data to a server using nothing more than pure HTML. You can do this by specifying an action attribute on your form element. Oh, jadi pakai form action. Ah, baik. Kita buat dulu ya. Di dalam sini kita buat sebuah form, tag form, nest the existing input element inside a form. Jadi seperti ini. And assign to bla 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 to the action attribute of the form element. Kita bikin dulu form elementnya di sini. Form. Oh, gini aja. Buka dulu form action. Nah, actionnya itu apa? Actionnya kita isikan dengan dengan ini. Saya baru tahu nih, gigi juga nih. Nah, kita masukin ini, kita tutup. Nah, kalau tag form ini dia ditutup oleh tag formnya lagi, closing tag. Nah, gini. Nah, baru kita isi dalamnya, kita isi dengan input. Jadi input yang tadi kita masukin saja kalau seperti itu. Ini benar gak? Coba kita rantas. Betul. Gitu ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah tidak ada. Belajar sendiri aja. Menarik sekali channel ini. Maaf ya, itu bercanda itu. Nah, selanjutnya. Aduh, jadi batuk. Ini saya lagi puasa ya, teman-teman. Jadi mohon maaf saya tidak ekspresif. Tadi minum bohong. Enggak. Cuma ada gelas aja. Di sini enggak, terlihat itu kopi. mana nggak ada kopi. Di sini terlihat kita lihat ya, yang sudah kita buat itu ini tentang kucing, web tentang kucing. Things that cat love, catnip, laser pointer, dan lasagna. Nah, top 3 things cat hate, flea treatment. Flea treatment itu diangkat, digendong maksudnya. Apa? Flea treatment. Flare treatment. Flea tuh bukannya kabur ya? Nggak tahu. Terus thunder dan other cats. Yo, dia tidak suka other cats. Cats hate cats. Gitu. Kita lanjut ya. What? Wait, what? Cat? Cats hate cat. Cat. Ya, cat hate other cat. Gitu maksudnya. Emang iya? Enggak. Iya, di sini ada tulisannya gitu. Ya udah lanjut aja ya. Di sini materinya adalah button. Setiap form pasti ada buttonnya. Soalnya form itu biasanya ketika sudah diisi dia akan dikirimkan. Jadi kita kirimkan melalui button gitu. Nah, untuk button ini kita bisa tuliskan sebenarnya dengan tag button seperti ini, atau kita juga bisa gunakan tag input, kemudian type-nya adalah submit atau button. Bisa mungkin ya, kalau nggak salah bisa gitu. Tapi kita gunakan yang ini aja. Kita lihat perintahnya di sini. Add a button as the last
element of your form. Jadi akhir form ada button yang mana elemen type-nya adalah submit dan teksnya adalah tulisan submit juga. Oke, kita masukkan button di bawah sini. Button ini tipenya apa? Submit. Submit. Ya, salah. Submit. Kemudian button teksnya itu adalah submit juga. Gitu tuh. Nah, terlihat seperti itu ya. Aduh. Lalu kita tutup dengan tag penutupnya. Seperti ini. Gitu. Kita tes. Wah, ternyata betul. Cukup mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan juga. Ikuti yang saya lakukan itu di FreeCodeCamp. Ini kita sedikit tur dulu dengan FreeCodeCamp. Nah, di sini tuh ada beberapa course yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama ada Responsive Web Design Certification. Ini 300 jam, Anda bisa coba. Terus ada JavaScript Basic ini, and Data Structure 300 jam juga. Ada di sini React ya ini. Terus ada database, API, quality assurance. Kemudian ada di sini ada Python, data analysis. Kemudian ada ini TensorFlow, machine learning, dan yang lain ya. Teman-teman, ini semuanya ada sertifikatnya. Kalian bisa coba di freecodecamp.org. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi selanjutnya adalah required of a field. Maksudnya apa nih? Oh, jadi setiap login itu kita harus memasukkan username dan password. Ketika kita tidak memasukkan username, langsung mencet submit atau login, itu biasanya ada sebuah error handling seperti you should fill the username first gitu. Jadi required itu seperti itu. Jadi misalnya kita coba aja ya. Nah, requirement ini terletaknya ada di tag input. Jadi setelah type kita masukkan required gitu di sini nih. Kita bisa tuliskan required di sini. Apakah ini betul, teman-teman? Your text input element should have the required attribute. Coba kita tes. Nah, betul. Jadi teman-teman kalau misalnya gini, nah chat submit langsung nggak bisa. Tapi kalau ini bisa. Oh, gini gitu ya. Langsung saja next challenge. Aduh, gatal ya. Ntar dulu gatal. Selanjutnya itu ada radio button. Radio button itu teman-teman bisa temui pada saat memilih dua opsi. Misalnya untuk memilih sebuah gender gitu ya, teman-teman pasti milihnya satu gitu ya. Jadi nggak bisa dua. Beda dengan checkbox. Checkbox itu bisa multiple select. Jadi bisa dua atau lebih yang dipilihnya. Tapi kalau radio button hanya bisa satu. Seperti itu. Nah, biasanya yang namanya radio button itu pasti ada label sebelum atau setelah berdampingan gitu. Jadi radio button dan label seperti ini. Kita coba ya.
kita copy aja dulu di sini. Ini coba aja. Nah, gini maksudnya. Nah, seperti itu. Udah hapus. Lanjut saja. Your page should have two radio button elements. Oke. Aduh. Mulai nih. Your radio button should be given the name attribute of indoor outdoor. Each of your two radio button element should be nested in its own label element. Iya. Berarti seperti ini ya. Di dalam label ada input tipenya radio. Kemudian one of your radio button should have the label indoor and the other is outdoor. Each of your radio button element should be added within the form tag. Berarti di dalam form kita buat seperti ini dua. Kita copy aja lah. Males saya, males. Jadi tidak ya teman-teman ya. Mari guys. Wah, Jangan main copas-copas saja. Jangan. ini Anda. Astagfirullah. Jangan ditiru ya. Kita bikin dua. Ini satu indoor, satu outdoor. Nah, terlihat di sini ada dua radio button. Nah, sebenarnya kalau Anda bikin dua secara manual gitu ya, dua radio button semuanya bisa di select seperti apa sih, checkbox. Namun biasanya supaya kita cuma bisa milih salah satu aja gitu ya, kita tambahkan name yang sama di dua radio button yang tadi. Di sini kan namanya sama nih, indoor outdoor, ini indoor outdoor juga. Jadi ketika kita misalnya ini hapus ini ya, namanya berbeda, itu harusnya jadinya dua-duanya bisa di select tuh seperti ini gitu. Jadi stand alone gitu dua-duanya. Anjay, stand alone. Nah, jadi kalau gini namanya sama, jadi ini diasosiasikan ini sebagai satu ini gitu, satu form seperti itu. Ketika kita rantes itu pasti betul kan? Betul. Mohon maaf saya tidak semangat ya teman-teman ya. Wah, parah. Bikin video gak semangat lah. Nah, sekarang ini checkboxes. Nah, ya saya sudah tadi bilang, checkboxes itu bisa dipilih multiple gitu. Jadi ada beberapa checkbox itu beberapanya itu bisa dipilih semua gitu. Nggak cuma satu aja. Beberapa. Diam kamu. Itu rapi. Oh iya. Iya bang. Betul ya, betul. Lalu kita tambahkan your page should have 3 checkboxes. Coba ini copy kali ya. Teman-teman jangan main copy aja ya. Label for loving, input loving. Apa sih loving maksudnya apa? Oh ini. Cintai, loving. Oh jadinya gitu teman-teman ya. Jadi labelnya ini seperti tadi labelnya. Di dalam label ada input. Jadi inputnya di dalam label atau nested. Gitu ininya. Ya anjir, kenapa gini? Ya nggak bisa gitu. Nah pokoknya gitu lah ya. Dengan type yaitu checkbox, dengan name personality bla 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 bla. personality bullshit. Wow. Jadi contohnya Bullshit katanya. pokoknya seperti ini. Teman-teman bisa ganti si
nama-namanya, tapi ya udahlah gini aja kita rantes dulu. Nah, biar cepet aja ini. Pokoknya seperti itu. Nah, dibenerin. Jadi seperti ini ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, aduh, ini masih nyala nggak ya? Masih, masih ya. Sip, sip. Di sini terlihat ada apa sih? Use the value attribute with radio buttons and checkbox. Nah, apa tuh maksudnya? Oh, jadi di dalam checkbox atau radio button ini terdapat value yang bisa dikirimkan tuh, untuk submit nanti gitu ya. Misalnya uh, gender gitu, female dan male. Ketika kita pilih male misalnya dan submit, nah ntar si male karena ada value-nya male, maka dia akan terkirimkan gitu, mengirimkan data. Terlihat di sini kalau ditambahkan value di sini nih, teman bisa lihat nih, ini dia nih, gitu. Kita lanjut aja ya. Oh, kita baca dulu deh. Here, you have two radio inputs. When the user submit the form with the indoor option selected, the form data will include the line indoor dash outdoor equal indoor. This is form from the name and value attribute of the indoor output indoor input. Bla 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 bla. Anda bisa baca sendiri. Malas bacanya. Parah nggak dijelasin. Wah, parah. Parah dong. Jadi yang akan Bla dikirimkan bla bla gitu. bla bla. Misalnya ini ya teman-teman ya. Bisa lihat pointer saya, bisa dong. Jadi ketika kita submit gitu ya, ntar yang terkirim itu nama dan sama dengan si ininya, value-nya gitu. Ngerti kan? Ngerti dong. One of your radio buttons should have the value attribute of indoor. Jadi kita tambahkan indoor di sini nih, teman-teman nih, teman-teman. Tambahkan value di sini. Value sama dengan di sini, karena ini untuk indoor kita tambahkan indoor. Nah, juga kita tambahkan di sini. Ini benar gak sih? Ayo. Lah. Salah. salah. Oh, astagfirullahaladzim. Salah, boy. Di sini, sorry. Di radio button ya, teman-teman. Jangan sampai salah. Ya, itu intermezzo. Nah, ini sudah ya. Ya, ini juga nih teman-teman, yang checkbox juga kita tambahkan value sesuai dengan labelnya gitu ya. Tapi kita isikan di inputnya itu, teman-teman. Nah, ini karena ini loading dan kita tuliskan value-nya loading. Di sini lazy, di sini juga kita tambahkan lazy. Aduh, gandeng banget ini suara api. Kita ganti suara lo-fi aja lah ya. Mati kamu. Mohon maaf teman-teman ya. Nggak Lupa apa-apa ya. bikin nasi. Bentar teman-teman ya. Nggak apa, ada Persiapan buka. iklannya. Oh, ada yang persiapan buka teman-teman. Semoga puasanya bermanfaat. Halo semuanya. Halo. Mantap. Kami Oh, dari ada podcast PMK ya? Malam Kliwon nih. Malam Kliwon. Podcast yang menyajikan kisah-kisah horor Ya, yang nggak apa-apa. dikemas dengan gaya khas podcast Malam Kliwon. Selanjutnya ini Bisa. sudah. Humor ada. Lazy Dengerin sudah. ya di Spotify, udah gratis.
kalian bisa dengerin episode berapapun yang kalian mau. Sekarang Bisa juga di-download lazy untuk sudah, didengarkan berarti yang kapan aja. energetic, Oke? Oke energetic banget. Pokoknya dengerin terus ya input podcast Malam energetic. Kliwon Nah, di sini. Eksklusif di Spotify. Ener- Nah, udah ya. Nah, udah kita rantas. Betul. Sukses. Udah. Selanjutnya, check radio buttons and checkbox by default. Nah, biasanya di beberapa kasus kalau kita mengisikan sebuah formulir itu biasanya ada yang sudah default terchecklist, misalnya kayak yang saya temukan kemarin tuh di dalam form pendaftaran gitu ya, biasanya ada di bawah tuh ada terms and condition ya. Nah itu secara default dia accept gitu, terchecklist, tapi kita bisa uncheck, tapi nanti kita nggak bisa register gitu, makanya untuk membantu gitu kita juga bisa tambahkan itu di sebuah radio button sama saja. Nah, yang first radio button ini kita cek yang berarti yang indoor ya. Nah di input sini kita tambahkan itu checked di akhir sini, di mana aja sih sebenarnya, mau di asal di dalam tag input. Nah terlihat defaultnya dia tercheck, atau bisa juga dilakukan untuk apa ini, checkbox ya. Yang loving ini nih kita tambahkan di sini check gitu, kurang lebar ya teman-teman. Itulah pokoknya silau banget dah. Maaf saya ngeluh terus. Kita run. Nah berhasil, tinggal beberapa ini lagi, berarti sudah sampai, oh 3 lagi. Kita selesaikan sekarang sampai beres, baru sudahan. Next, many element within a single div element. Oh, div element ini seperti sebuah suatu wadah untuk menaruh beberapa elemen. Nah, misalnya si div ini bisa menampung si form ini. Nah, baru versi div ini kita bisa modifikasi ukurannya, kemudian lebar, tinggi, kemudian warnanya bisa. Jadi ngikut ntar ke si divnya itu. Ketika kita pindahkan divnya itu ntar yang ada di dalam div itu akan terbawa gitu maksudnya. Gitu. Jadi misalnya div ini punya kelas misalnya wrapper gitu ya. Ntar ketika dia di styling dengan si kelas dengan nama kelas yang tadi wrapper itu, dia akan memengaruhi yang ada di dalam si kelas wrapper itu atau di dalam div itu. Misalnya di div itu ada form, ada button atau yang lain, karena semuanya itu akan terpengaruh. Misalnya si div ini kita kasih styling misalnya fontnya itu bold. Nah, ntar misalnya div itu isinya ini semua gitu ya. Ntar semuanya akan jadi si fontnya ini akan menjadi bold gitu. Kita coba ya. Things that match your things cat love and top 3 cats hate list with all within a single div element. Oh, berarti your p element should be nested inside your div, your ul, your ol. Berarti segini kita masukkan ke dalam satu div ya. Ini nih, div. Di sini juga kita tutup.
karena dia dimintanya hanya sampai OL element. Nah ini jadi satu bagian gitu. Ketika kita misalnya div-nya ini kita styling, ntar dari things cat love yang P yang ini sampai sini ntar akan terpengaruh. Apa nih? Declare the doc type of an HTML document. Suatu tag HTML itu biasanya dibuka dengan HTML, ditutup juga dengan HTML. Nah biasanya kalau kita buat coding HTML di misalnya di Visual Studio Code, itu ada namanya snippet yang bisa membuat tag HTML secara lengkap gitu. Misalnya ya, kita buat di sini misal new file index.html. Iya lama bener. Pokoknya gitulah ya. Kita coba buka lagi aja deh. Nah nih ya, index HTML karena ini pakai node jadi lama. Nah saya punya snippet seperti ini. Kok bisa? Ntar ya, kita buka lagi HTML di sini. Misalnya kita punya new file. Kenapa nggak bisa snippetnya? Ya iyalah. Nah ini misalnya ini ada emet. Nah dia langsung mau membuat sebuah tag seperti ini. Ada headnya, ada bodynya, dan ada HTML-nya. Nah biasanya di tag HTML tuh pasti ada ini nih, doc type HTML. Itu untuk declare bahwa itu adalah tag HTML, file HTML. Kalau nggak salah ya. Kita baca aja teman-teman kalau mau baca di sini. Gitu. Kita bisa tambahkan dengan default di sini atau yang tadi aja. Udah terhapus. Kita manual. Dengan cara tanda seru doc type. Oh udah ini ya. Iya juga. HTML. Nah baru kita tuliskan HTML di sini. Jangan lupa ditutup HTML-nya seperti ini. Dah, gitu aja. Should wrap around one h1 HTML. Kita kasih ya h1 HTML. Halo, bisa. Jangan lupa ditutup. Seperti ini. Nice. Jadi gitu ya. Nah, kita define sebuah head. Di head ini biasanya kita masukin link ke misalnya CSS itu ya untuk stylingnya, atau memasukkan library misalnya framework seperti Bootstrap, Tailwind atau yang lain-lain. Bisa di bagian di headnya kita masukin tag link dengan linknya apa. Kemudian kita juga bisa buat title ini. Biasanya title itu ada di head sih sebenarnya. Nah title ini biasanya ada di head. Misalnya kalau buka, nah ini title gitu. Kita bikin aja. There should be only one head element. Jadi kita tambahkan head element di sini.
kasih tutup dulu. Nah, there should be one body element. Oke. Nah, biasanya yang tadi itu yang semua yang kita sudah coding tadi yang seperti radio button, for yang lain-lain itu biasanya di dalam body. Sudah. The head element should be child of, ya sudah. Udah itu. Di dalam ini, di dalam HTML. The head element should wrap around the title element. Di title ini ada di head. Nah, di dalam head tag. Kemudian untuk yang ini H1 dan P ini terdapat di dalam body. Seperti ini. Ini supaya gampang ntar kalau misalnya styling atau apa gitu ya. Karena ini baru HTML biasa, HTML aja. Jadi ntar akan terpakai ketika kita membuat sebuah page web dengan CSS. Putaran. Nah, sudah komplit basic HTML. Sekarang kita maju ke basic CSS. Nah, di basic CSS ini, CSS ini bisa kita tambahkan di file yang sama, di file HTML, atau kita bisa membuat file CSS terpisah. Jadi kita link. Nah, tadi kan ada head ya. Kita sudah belajar head yang tadi sebelumnya itu. Nah, biasanya link CSS-nya itu, si file CSS-nya itu di dalam head. Biar tidak mengotori si konten asli dari si website-nya. Kita coba aja satu ya, situ sudah. Nah, ini contoh yang lainnya gitu ya, kita bisa styling di dalam HTML-nya. Misalnya si H2 ini kita kasih style si fontnya itu kita kasih warna biru. Tapi di sini kita ikutin aja soalnya. H2 perintahnya adalah H2 itu yang mana sih? Nah, ini ya. Nah, ini kita kasih style di sini, baru kita kasih misalnya color titik 2 red. Nah, jadi gitu di koma. Jadi merah. Lihat teman-teman. Nah, gitu. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang bagus. Kenapa ada suara ini? Ya, mungkin seperti itu. Saya takut copyright. Jadi sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.